Kami laporkan yang pertama, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian, ada penekanan yang disampaikan Bapak Presiden yang terkait dengan masalah pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Pak Presiden meminta untuk semua pengambil kebijakan agar bisa melakukan koordinasi sehingga keputusan yang dihasilkan itu betul-betul bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, baik dari aspek kesehatan maupun aspek-aspek lainnya. Dan kami dari Satgas telah memenuhi keinginan dari Bapak Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite untuk selalu menjaga hubungan dan melakukan koordinasi. Sehingga kemarin pada saat terbitnya peraturan Gubernur DKI, di mana Satgas melalui Ketua Tim Pakar, Profesor Wiku, telah ikut dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan Gubernur. Kemudian yang kedua, kami laporkan terkait dengan masalah ketersediaan fasilitas kesehatan yang sudah diinformasikan tentang jumlah yang semakin terbatas. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka tanggal 17 September yang akan datang dikhawatirkan akan penuh. Nah, ini kami jelaskan kepada teman-teman media bahwa Bapak Menteri Kesehatan dan juga jajaran TNI dan Polri telah melakukan berbagai langkah-langkah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI, termasuk didukung oleh seluruh pimpinan rumah sakit COVID di Jakarta. Memang kalau dilihat datanya di sini, yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko tentang persentase ruang ICU yang mengalami peningkatan, itu betul sekali. Ya, karena rata-rata ruang ICU yang penuh itu hanya diisi oleh 1 sampai dengan 8 beds. Jadi ada 20 rumah sakit COVID Jakarta yang jumlah okupansi rate-nya itu telah mencapai 100%. Tetapi rata-rata ada yang 1, ada yang 2, dan yang paling tinggi angkanya adalah 8 bed saja. Sementara ada 47 rumah sakit COVID di Jakarta yang jumlah bednya untuk ICU itu di atas 10. Ya, jadi kami sudah memberikan dokumen ini dari Kementerian Kesehatan kepada tim komunikasi publik dari Satgas. Mungkin nanti kalau ingin mengetahui data yang lebih akurat bisa ditanyakan kepada tim komunikasi publik. Di luar itu, pemerintah telah melakukan berbagai langkah upaya sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada 2 minggu yang lalu ketika Gubernur DKI, Gubernur Anies bersama dengan Bapak Menko Perekonomian dan Bapak Menteri Kesehatan dan BUMN serta kami hadir di Istana Bogor. Intinya adalah menyiapkan lebih banyak tempat-tempat untuk isolasi mandiri agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di daerah-daerah atau di rumah yang secara kesehatan tidak memadai. Nah, ini semuanya kita fasilitasi. Kemudian termasuk juga hotel bintang 2 dan bintang 3 yang telah kami koordinasikan. Untuk DKI sudah berjalan koordinasi, kemudian juga untuk Jawa Barat khusus Depok dan Bekasi, kemudian untuk Sumatera Utara di Kota Medan, kemudian di Semarang dan Surabaya. Jadi kota-kota ini selain tempat-tempat karantina atau isolasi mandiri yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat menyiapkan juga hotel bintang 2 dan bintang 3. Khusus untuk rumah sakit atlet, tower 6 dan 7 itu masih sangat luas atau masih banyak bed yang kosong. Ya, jadi dari total bed untuk pasien sedang dan ringan yang berjumlah sekitar 3.000 beds, yang terisi baru sekitar 1.600 bed saja. Kemudian untuk flat isolasi mandiri, tower 4 dan 5,
sudah beroperasi Tower 5 dengan kapasitas sekitar 1.600 bed dan baru terisi sekitar 85 bed tadi malam. Dan ini bisa diikuti terus secara real time lewat data yang dikeluarkan oleh Puskes TNI. Kemudian siapa saja yang nantinya diterima adalah mereka yang tentunya telah mendapatkan rekomendasi dari puskesmas daerah masing-masing. Dan kami juga sudah menyampaikan pesan kepada DKI, apabila flat 4 dan 5 ini tidak lagi mencukupi, maka kita telah menyiapkan hotel-hotel yang ada di wilayah terdekat, baik di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sehingga kekhawatiran masyarakat tentang penuhnya ruang-ruang isolasi ini akan bisa kita carikan solusinya. Termasuk juga kami telah menyampaikan pesan kepada Gubernur DKI untuk sementara jangan lagi menggunakan tempat-tempat misalnya GOR, kemudian balai-balai yang mungkin kualitasnya tidak begitu memadai, sehingga kenyamanan masyarakat yang akan mendapatkan perawatan ini betul-betul bisa lebih maksimal. Kemudian hal lain yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden menyangkut masalah penegakan. Kita membutuhkan konsistensi dari aturan dan Bapak Presiden telah menerbitkan Inpres nomor 6 tahun 2020. Oleh karenanya Satgas akan terus bekerja sama dengan unsur TNI dan Polri di daerah sehingga optimalisasi dari penegakan hukum ini bisa berjalan. Termasuk juga Satgas akan berupaya mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum di komunitas. Nah, dengan demikian kehadiran masyarakat dalam mengajak seluruh komponen masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan, insya Allah bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Termasuk juga pelibatan para tokoh-tokoh non-formal, para ulama, tokoh agama, tokoh-tokoh budayawan di daerah, tentu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program untuk meningkatkan perubahan perilaku, kesadaran kepada masyarakat untuk meningkatkan disiplin. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Jadi sebenarnya begini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi ya. Sejak pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan nasional, maka tidak ada wilayah nasional kita itu yang tidak tunduk kepada Undang-Undang Karantina Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Nah, di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu ada 4 pilihan. Yang pertama karantina rumah, yang kedua karantina rumah sakit, yang ketiga karantina wilayah atau yang selama ini lebih dikenal dengan istilah lockdown. Kemudian yang keempat adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi kita semua sebelum pemerintah mencabut Perpres yang terkait dengan masalah kekarantinaan kesehatan, termasuk juga status bencana non alam skala nasional, maka kita semua berada dalam koridor Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Artinya semua orang dan seluruh pimpinan baik di pusat maupun di daerah harus berorientasi kepada aturan hukum itu. Nah, pilihannya adalah PSBB. Ya, dari awal Bapak Presiden telah memutuskan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, bukan lockdown, bukan karantina wilayah. Karena kalau karantina wilayah, maka pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti halnya makan, minum, dan kebutuhan dasar lainnya, termasuk adalah fasilitas yang menyangkut hidup masyarakat sehari-hari, antara lain mungkin air dan listrik. Nah, kemudian selain logistik yang diberikan, juga pemerintah harus bertanggung jawab terhadap konsumsi hewan piaraan, makanan untuk hewan piaraan. Nah, itu tidak dipilih ya.
kita semua memilih pembatasan sosial berskala besar. Nah, tentunya semua daerah harus mengacu kepada itu dan tidak ada alasan bagi daerah untuk melonggarkan semua aktivitas masyarakat. Ya, karena kita sadar sekali bahwa proses transmisi virus COVID ini bukan dibawa oleh hewan, tetapi oleh manusia. Makanya pembatasan itu menjadi program prioritas kita. Jadi kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin menghentikan kasus ini, yang paling pentinglah bagaimana kita patuh pada protokol kesehatan, 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian yang kedua, menyangkut ruang isolasi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Menko. Jadi ruang isolasi ini, kalau dikabarkan itu penuh, ya maka nanti bisa dicek langsung kepada Dinas Kesehatan DKI. Ya, saya sejak tanggal 23 Juli yang lalu sudah menyampaikan kepada Gubernur DKI tentang tren peningkatan bed occupancy rate di wilayah Jakarta. Ada 67 rumah sakit rujukan COVID. Nah, sekarang ini yang tadi saya sampaikan ada 20 yang memang penuh 100%. Tetapi masih ada 47 rumah sakit COVID lainnya yang mana ruang ICU-nya masih cukup, ya, masih cukup longgar. Bahkan Bapak Menteri Kesehatan telah menambah kapasitas ICU untuk hampir 40 rumah sakit COVID, terutama milik pemerintah pusat dan BUMN. Jadi kekhawatiran bahwa pada tanggal 17 September yang akan datang itu rumah sakit penuh semua, mudah-mudahan bisa kita atasi dengan baik. Termasuk juga menyiapkan ruangan isolasi di rumah sakit darurat COVID, Wisma Atlet, yang tadi sudah saya jelaskan, ya itu ada ribuan kamar yang masih kosong sampai sekarang belum terisi, ya mudah-mudahan tidak terisi, ya. Kemudian juga pemerintah telah menyiapkan dukungan kepada daerah yang kasusnya tinggi, ya agar bisa memanfaatkan hotel. Nah kami sudah bekerja sama dengan Puskes TNI dan juga Mabes TNI untuk bekerja sama dengan hotel-hotel yang selama ini telah menerima WNI kita yang pulang dari luar negeri. Ada puluhan ribu warga negara kita yang sudah kembali dan mereka melakukan isolasi mandiri sampai dengan hasil swab PCR mereka diumumkan. Termasuk juga mereka yang positif COVID, ini juga telah terlayani dengan baik. Ya. Kemudian menyangkut masalah standarisasi tes PCR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Perekonomian. Nah, kecepatan tes spesimen ini memang masih belum optimal, tetapi kami akan tetap berupaya karena ternyata juga tidak mudah. Sudah sekian bulan kita melatih para petugas lab, tetapi juga tentunya ada keterbatasan. Mereka tidak bisa bekerja 24 jam. Walaupun ada lab-lab tertentu yang karena manajemennya sudah sangat baik, itu bisa bekerja 24 jam. Ya. Kemudian menyangkut aplikasi untuk data real time, ini masih tetap kami upayakan. Ya, nanti ketika sudah bisa diakses, akan diinformasikan pada kawan-kawan media. Demikian Bapak Menko.